Kamu? Bagaimana bisa kamu masih hidup? Apa? Kamu terlihat sangat terkejut melihatku berdiri di sini. Bahkan jika kamu kembali, lalu apa? Nyawamu cukup kuat. Tapi aku peringatkan kamu, Chen Fei. Cedric akan menjadi wanita Tuan Kong. Aku akan memberinya kekayaan seumur hidup. Kamu jangan mendekatinya lagi. Kamu datang ke rumahku, menyuruhku menjauhi istriku sendiri? Apa otakmu bermasalah? Sekarang aku sudah kembali. Aku pasti bisa melindungi Chen Fei dengan baik. Tidak perlu orang asing sepertimu ikut campur. Kurang ajar. Berani sekali kamu berbicara seperti itu pada Tuan Kong. Kamu lupa identitasmu sendiri. Ibu Liu, jangan buru-buru. Aku ingin lihat apa kemampuannya. Kong Mingzhe dari keluarga Kong membawa mas kawin jutaan. 5 tambang, pesanan ratusan juta, untuk meminang putri keluarga Liu. Harap keluarga Liu Berknan. Bicara soal kekuasaan, bicara soal status, atau bicara soal kekayaan. Dengan kemampuanmu, berani bersaing denganku? Tuan Kong, jangan marah. Biar aku yang urus. Zhang Feng. Sarat apa yang kau anjingkan untuk meninggalkan Chen Fei? Kamu nongkrong di keluarga Liu, pasti menunggu kalimat ini dariku, kan? Kalau begitu, aku juga ingin tanya, syarat apa yang dibutuhkan? Untuk membuat lalat menyebalkan ini pergi jauh-jauh? Berani kau menghinaku? Anjing liar keluarga Liu ini, tidak adakah yang mengurusnya? Zhang Feng, berani sekali kau. Berani bicara seperti itu pada Tuan Kong? Kau tahu siapa dia di kota Jiang? Jika Tuan Kong bilang timur, tidak ada yang berani ke barat. Ibu Liu, sang tua Lu yang sudah lama pensiun. Aku masih menghormatinya. Ibu, sampai sekarang, wibawa tua Lu masih ada. Berani sekali kau berbicara seperti itu? Tua Lu? Bukankah dia sudah lama pensiun dan tidak pernah muncul lagi? Benar, tua Lu memang sudah pensiun 10 tahun. Tapi kekuatan keluarga Lu masih ada, bahkan ayahku pun. Ketika ayahku masih hidup, dia hanyalah salah satu murid dari guru Lu. Zhang Feng, kamu pikir kamu siapa? Di seluruh kota Jiangcheng, selain guru Lu, siapa yang berani meremehkanku? Kamu berani menawarku? Bukankah kamu hanya ingin lebih banyak keuntungan? Ini cukup untukmu berbisnis kecil dan hidup nyaman. Ambil dan pergi. Hanya ini? Nafsumu besar juga. Ini cukup untukmu hidup mewah seumur hidup. Jika kamu masih serakah, aku bisa berubah pikiran. Aku bilang, Kong Xiao, dia ini. Dia tidak layak dapat uang sebanyak ini. Ini. Jangan-jangan ini diambil dari mas kawin keluarga Liu kita? Bu, Kong Xiao, Anda kan putra keluarga terhormat. Mengapa repot-repot dengan mantu tak berguna seperti dia? Benar. Bahkan jika melihat wajah Chen Fei, bukankah ini terlalu royal? Seekor anjing. Tentu tidak layak dikasihani. Aku hanya tidak ingin Chen Fei terus diganggu olehnya. Jika dia berani mengganggu lagi, aku punya banyak cara yang tidak terlihat. Jiang Feng menghilang selama 3 tahun. Kakakku menunggu dengan sedih selama 3 tahun. Kembali sekarang dan berbaik hati pada kakakku. Jelas hanya ingin uang ganti rugi perceraian. Kakak, kamu harus waspada. Cukup. Meskipun Jiang Feng tidak punya kekuasaan, tapi dia tetap bagian dari keluarga Liu. Kalian tidak perlu menghinanya seperti ini. Kakak, Roro, kalian pergi sekarang juga. Jangan ikut campur lagi. APA, Chen Fei, kenapa? Kamu tidak mengerti kata tunanganku? Kill ya. Ayo pergi. Tunang, Fei Fei, sebelumnya kamu salah pilih orang. Nanti, kamu hanya perlu melayaniku dengan baik. Aku akan menggantikan semuanya untukmu.
Kamu tidak ingin tangan ini? Atau tidak ingin nyawamu? Kamu, seorang mantu, berani mengancamku? Lihat sikapmu. Apakah kamu ingin memukulku? Ayo, pukul di sini. Ayo, pukul di sini. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar yang dipelihara keluarga Liu ini. Berani atau tidaknya menggigit. Kepala keluarga Lu tiba. Aku benar-benar ingin melihat anjing liar keluarga Liu ini, berani atau tidaknya menggigit. Lu Changsheng dari keluarga Lu mohon bertemu. Lu Lao Datong? Pasty Antek. Pernikahan keluarga Kong dan Liu. Cepat dipersilakan. Lu Changsheng dari keluarga Lu ada urusan mendesak. Datang untuk bertemu. Wah, kedatangan Lu Lao, keluarga Liu tidak menyambut dengan layak. Guru Lelahar. Kenapa Anda datang? Tidak memberi kabar, junior ini bisa menjemput Anda. Kamu anak sulung Kong Tianhai itu, ya? Terlalu mencolok. Meski sekarang keluarga Kong sedang jaya, tapi anak muda. Sebaiknya lebih rendah hati. Ya. Nasihat Lu Lao benar. Senior, Anda ternyata di sini. Senior, ada apa? Kapan keluarga Liu punya orang yang dihormati Lu Lao? Sampai seperti ini? Lu Lao. Anda kenapa? Lu Lao. Ini cuma menantu keluarga Liu. Tidak pantas disebut. Lu Lao. Katanya Anda mencari seorang senior. Di mana senior itu sekarang? Kalian tidak tahu. Senior yang ingin kuhormati adalah orang di depan ini. Senior Zhang. APA. Dia. Ini. Bagaimana mungkin? Lu Changsheng dari keluarga Lu, mohon senior. Bisa bicara empat mata? Bisa. Cheng Fei, tunggu aku di rumah. Aku ada urusan. Omong kosong. Lu Lao adalah orang misterius terkemuka di Jiangcheng. Kenapa ini terjadi? Kemampuan senior, Jiang sungguh luar biasa. Aku akhirnya menyaksikannya. Hongling Datong. Kakek, kudengar kau telah menemukan orang hebat itu. Di mana dia sekarang? Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Dia? Maksudmu, hanya dia? Menyuruhku jadi pelayan kamar hangat. Dia cuma orang lewat. Bagaimana mungkin dia orang hebat dengan kemampuan luar biasa? Kakek pasti ditipu. Jian Gon kurang ajar. Jika bukan karena senior, Jiang menghentikan serangannya tepat waktu. Kau sudah jadi mayat. Mohon maaf, senior. Dia kuku, sejak Kessel Demanja hingga tak tahu diri. Maafkan kelancangannya, jangan dipikirkan. Jika senior berkenan, biar hamba yang menjamu. Kita bicara sambil makan, bagaimana? Tidak perlu, katakan saja langsung. Kalau begitu, hamba akan berbicara terus terang. Liu. Melihat gerakan sederhana senior, daun pun bisa membunuh. Benar-benar gaya seorang master. Mohan Senior. Terima Kukoku Hongling. Sebagai pelayan pribadi untuk melayani senior. Kakek, dia cuma penipu. Bagaimana bisa? Diam. Mohon senior mengabulkannya. Pelayan tidak perlu. Jiang Beizun seumur hidup selalu sendirian. Jadi namamu Jiang Beizun? Kurang ajar. Kakekku adalah jagoan langit dan bumi, ahli tingkat bumi. Kau berani menerima penghormatannya? Hongling, kau masih muda. Lu Changsheng. Berlatih lebih dari 60 tahun, baru bisa mencapai tingkat bumi. Tak pernah melihat kekacauan energi sehebat tadi malam. Kekuatan senior. Sungguh tak terukur. Kau mencariku. Bukan hanya karena ini, kan? Apakah senior sudah melihat kondisi dalam tubuhku? Jiwa yang melemah,
Racun yang dalam, nyawa di ujung tanduk. Sisa umur tak sampai setahun. Ternyata tak bisa disembunyikan dari mata tajam senior. Setelah berusaha seumur hidup, berakhir seperti ini. Beberapa waktu lalu, anakku meninggal muda, aku pun diracuni, tak lama lagi. Aku tak punya permintaan lain. Mohon senior menerima cucu perempuan Hongling. Lindungi puluhan anggota keluarga Lu dari kejahatan orang jahat. Jika senior setuju. Saya bersedia memberikan aset paling berharga milik keluarga Lu. Perkebunan Jusian Yipin. Kepada senior. Saya ingat sekarang. Keluarga Lu Changsheng. Konon selama bertahun-tahun, Anda membangun jembatan dan jalan di Jiangcheng, membawa manfaat bagi masyarakat. Anda memang orang yang baik hati. Silakan maju selangkah. Kakek, ada apa denganmu, kakek? Jika dia sampai celaka, aku tidak akan memaafkanmu. Hongling. Jangan kurang ajar. Tadi, saat darah keluar, racun di tubuhku ternyata menghilang secara misterius. Seperti menjadi lebih muda 10 tahun dalam sekejap. Sungguh luar biasa. Itu adalah darah beracun yang telah kukeluarkan dari organ dalam. Racunnya pun teratasi dengan sendirinya. Oh, begitu. Senior, budi baikmu takkan kulupakan. Mulai hari ini, Anda adalah penyelamat keluarga Lu. Hongling, cepatlah datang ke sini. Sujud berterima kasih dan layani senior. Tidak perlu. Aku terbiasa bebas. Apakah senior tidak suka karena Hongling tidak sopan pada senior? Jika begitu, aku bersedia meminta maaf atas nama Hongling. Meskipun kamu punya kemampuan, tapi Lu Hongling bersedia menemanimu. Itu sudah kehormatan besar bagimu. Berani-beraninya kamu menolak. Kurang ajar. Berani bicara seenaknya. Senior, maafkan dia. Aku akan menghukum cucuku dan menyuruhnya melayani senior. Untuk meminta maaf dan melayani. Aku membantumu hanya sekadar membantu. Tidak perlu diingat. Cucumu ini memang punya karakter unik. Senior, maafkan kelakuannya. Hanya bisa sedikit ilmu pengobatan, hebat apa? Hongling. ITU. Terima kasih. Kek, sekarang tubuhmu sudah pulih seperti semula. Ini adalah kabar baik, aku akan segera kembali ke keluarga Lu. Beritahu semua anggota keluarga. Satu keputusan senior, Jiang telah menyelamatkan keluarga Lu dari kesulitan hidup dan mati. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Senior. Ini adalah kartu Violet Supreme dengan saldo triliunan di dalamnya tersedia untuk Anda gunakan. Dan juga ini. Sensen Naga Tianxian dapat memerintah seluruh dunia bawah tanah kota Jiang. Harap senior jangan menolaknya. Aku ingin bertanya. Apa hubunganmu dengan Kong Mingze dari keluarga Kong? Kepala keluarga Kong Tianhai. Oh, ayahnya Kong Mingche. Dulu adalah salah satu muridku. Keluarga Kong bisa seperti sekarang ini, semua berkat dukunganku. Sialnya murid-murid ini. Oh. Mulai dari mana ceritanya? Ayah dan anak keluarga Kong ini, tidak bermoral, sejak mereka bangkit. Mereka bersekongkol dengan beberapa keluarga dari Yandu. Melakukan bisnis yang tidak terlihat. Kong Tianhai meskipun sudah meninggal 8 tahun lalu. Tapi Kong Mingse ini juga adalah masalah yang tidak kecil. Jika aku masih lebih muda beberapa tahun, pasti akan mengurusnya. Senior, jika ada yang bisa hamba bantu, silakan perintahkan saja. Tidak perlu, aku sudah punya rencana. Dari mana datangnya pengemis ini? Dia tidak bisa memutuskan, menurutku. Lebih baik kamu pergi ke tempat lain. Chong Feng, kakakku sudah cukup baik menerimamu.
Jangan berpikir untuk membawa semua kerabat miskin ke keluarga Liu. Kau pikir kakakku mudah mencari uang? Generasi muda keluarga Liu, masih muda tapi bicaranya sangat kasar. Senior, perlu saya bantu? Hanya anak kecil yang belum mengerti, tidak perlu. Kamu bicara siapa? Suami sampah ini, percaya tidak aku akan. Diam. Tidak tahu sopan santun. Ingat, panggil aku kakak ipar mulai sekarang. Jangan diam saja, kita harus pergi juga. Ruhu. Apa yang sebenarnya dia lakukan padaku? Apakah selama 3 tahun menghilang ini terjadi perubahan yang sangat besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisa. Aku harus menelepon untuk bertanya. Iya. Hello. Nona Liu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Kamu kenal orang bernama Jiang Feng? Lagi-lagi marga Jiang. Aku tidak kenal siapa itu Jiang Feng. Kau Mingzhe. Waktuku sangat berharga. Jangan menelepon kalau tidak penting. Sudah kuduga. Pasti Palu sudah tua dan tertipu. Tidak mungkin. Baru saja, aku lihat ekspresi Pak Lu. Tidak terlihat palsu. Bagaimana mungkin, bahkan putri sulung keluarga Lu tidak mengenalnya. Pasti Palu sudah pikun, sudah kukatakan. Bagaimana mungkin seorang menantu berusia 20-an dianggap sebagai senior? Jiang Feng ini. Hello. Bagaimana? Hari ini, urusan pertunangan. Sampai di sini dulu. Aku ada urusan mendesak, duluan. Kalau begitu, Kong Xiao, mas kawin ini tinggal di sini dulu. Tinggal di sini dulu. Ambil uangnya. Selamat datang, Tuan Rumah. Pak Lu, sudah lama tidak keluar, kenapa hari ini datang ke sini? Tuan Jiang ini. Mulai hari ini, adalah pemilik baru Villa Jusian Yipin. Xiaolong. Tuan Jiang adalah penyelamat keluarga Lu. Kedepannya, kalian harus melayaninya dengan baik. Baik. Tuan Jiang, saya adalah manajer Jusian Yipin. Panggil saja Longer. Udara di sini sangat segar. Cocok untuk Chen Fei beristirahat dan berlibur. Tuan Jiang, Silicon. Aku, Lurong. Cepat ke klub Jingwu di pinggir kota. Kakakku dalam bahaya. Kok Xiong. Ada yang menggangguku. APA, di seluruh Jiangqing. Siapa berani mengganggu adikku Zhou Baxiong? Tidak lain adalah menantu sampah keluarga Liu. Chang Feng. Entah dari mana dia belajar 1-2 jurus. Hari ini berani mengolok-olokku. Kamu harus membalas dendam untukku. Ajari dia pelajaran. Tenang, Xiongge, aku yang akan turun tangan. Aku jamin kamu akan puas. Ayo cari tempat, kita bicara sambil jalan. Oke, aku kasih tahu. Aku nggak tahu dia kenapa. Dia langsung membekukan aku di situ. Ada orang datang. Hei, dari mana asalmu?
Chen Fei, kok bisa datang ke tempat begini? Serang! Adik, mau aku perlakukan dia bagaimana? Aku punya 99.999 cara. Aku bunuh dia. Memberi pelajaran pasti nggak boleh ketinggalan. Tapi, kamu juga jangan terlalu keras, soalnya kakak aku. Kalau dia sampai cacat, kakakku harus menghidupinya. Jadi, cukup sampai di sini saja. Adik, kakak dengar semua kata-katamu. Xiongge, kamu ngapain? Kamu tanya aku ngapain? Di seluruh Jiangcheng, aku yang berkuasa. Aku Yoba Xiong. Demi urusanmu. Turun tangan sendiri, pasti ada yang kudapat. Kamu ngapain? Siapa yang berani ganggu urusanku? Zhang Feng. Cepat selamatkan aku. Kalau aku kenapa-kenapa, kakakku nggak akan maafkan kamu. Oh gitu, aku cuma lewat, kalian lanjut saja. Ya cuma lewat. Zhang Feng, kakak ipar, aku salah. Tolong selamatkan aku, kakak ipar. Mana orangnya? Berani ganggu urusanku, kayaknya kamu cari masalah. Kakak ipar. Aku salah. Kalau masih berani berbuat jahat, aku nggak akan tinggalkan nyawamu. Kok aku bisa dikendalikan? Jiang Feng. Roro, kenapa ini? Halo, adik. Roro. Roro, kenapa? Roro, Kakak, kamu kenapa? ini semua karena Jiang Feng. Jiang Feng, kamu ngapain sama Roro? Nggak ada apa-apa kok. Ini namanya nggak ada apa-apa. Jiang Feng, aku kasih tahu. Roro adalah orang yang paling kusayang. Jika dia benar-benar kenapa-napa, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Bukan Chen Fei, bukan seperti yang kau pikirkan. Ayah, Anda mencari aku? Sujit. Pernikahanmu dengan gadis keluarga Liu, putuskan saja. Mengapa? Anda tahu aku menyukai Liu Chenfei selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya hampir berhasil. Sebentar lagi akan bertunangan. Kenapa ini terjadi? Ayah. Aku Gong Tianhai menggunakan kematian palsu sebagai strategi. Bersabar 8 tahun, sekarang adalah saat paling kritis. Di saat genting ini, lebih baik kau jangan membuat masalah. Apa artinya seorang wanita? Jika sampai mempengaruhi rencana besar, itu baru kebodohan. Pergi sendiri, terima hukuman 30 tongkat, mundur. Baik. Sekarang energi spiritual di Jiangcheng semakin kuat, pasti sudah ada orang hebat muncul. Sepertinya Jiangcheng akan berubah. Jika aku bisa mendapatkan bantuan orang hebat ini. Kalian, Roro, kau sudah bangun? kakak. Bagaimana aku bisa pulang? Cepat minum air dulu. Aku ingat.
adalah Jiang Feng. Jiang Feng yang mengantarmu pulang. Roro, apa yang terjadi? Ceritakan pada kakak. Kakak akan membelamu. Dia yang menyelamatkanku. Maksudmu Jiang Feng menyelamatkanmu? Ya, Kak. Kalau bukan karena dia, aku hampir saja. Untung Jiang Feng datang tepat waktu. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, Jiang Feng, apa yang kau lakukan pada Roro? Aku terlalu khawatir sampai salah paham pada Jiang Feng. Kenapa semalaman tidak pulang? Telepon juga tidak diangkat. Aku tadi malam. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Ganti baju ini, ikut aku ke suatu tempat. Hari ini adalah hari reuni teman sekamarku. Sebenarnya, aku rencananya pergi sendiri, tapi karena kau adalah suamiku secara hukum, di undangan tertulis boleh bawa keluarga. Jadi ikutlah denganku. Baik. Itu tentang kemarin. Maaf. Begini caramu minta maaf? Ini adalah villa paling mewah dan eksklusif di seluruh Jiangzheng. Jiang Feng, meski ini reuni sekolah, tapi juga semi acara sosial. Kamu harus perhatikan sikap dan ucapanmu. Ya, baik. Agak kurang pas, kamu juga tidak punya baju yang pantas. Baju ini pinjaman darurat dari brand. Nanti harus dikembalikan, jadi tolong jaga gerak-gerikmu. Jangan terlalu banyak bergerak, jangan sampai labelnya terlihat. Kalau ada yang tanya, bilang saja. Kamu wakil direktur di perusahaan Liu Group, yang tidak tahu jangan asal bicara. Ayo pergi. Bukankah ini villa yang diberikan keluarga Lu Changsheng padaku? Kenapa dijadikan tempat acara? Fei Fei. Lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Lama tidak jumpa, semakin cantik ya. Perkenalkan, ini calon suamiku. Tao Wenshan, anak orang kaya beneran. Bagaimana? Tampan kan? CEO tahu memang tampan dan berbakat. Orang di sampingmu ini, jangan-jangan. Jengket-jengket menantu Lu family. Zhang Feng ya? Kami berdua, saya Tao Wensheng. Dari perusahaan terbuka Zongjing Tech. Sudah lama dengar dari hiking tentang Nona Liu. Sosok wanita terkemuka di industri properti, hari ini bertemu. Benar-benar cantik luar biasa, tidak berlebihan. Lalu, suami yang bisa berjalan berdampingan dengan Nona Liu, pastinya tidak akan kalah hebat ya. Wenshan, kenapa langsung menanyakan orang lain? Teman sekelas kita siapa yang tidak tahu? Liu family punya menantu yang numpang hidup. Kalau benar-benar punya kemampuan, tidak akan begini tergantung pada orang lain. Aku salah bicara, nanti harus menghukum diri dengan minum. Ayo masuk, sebentar lagi teman-teman akan datang. Baiklah, ayo pergi. Sepertinya di sini. Ini bukan CEO Tao? CEO Tao, memang tampan dan berwibawa. Saya Liu Kai, direktur di perusahaan Yaoyang. Omong-omong, Anda masih bos kami. Dulu selalu berhubungan dengan staf Anda. Hari ini berkat hiking, akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Anda hari ini mungkin juga tidak bawa asisten, jadi hari ini biar saya yang melayani Anda. Ayo. Silakan masuk, saya antar. Pike the Hate. Apa itu seni pergaulan? Saudara Liu Kai. Dalam hal pergaulan, Anda benar-benar sempurna. Tidak seperti orang tertentu, yang bahkan tidak bisa membaca situasi. Hanya orang lemah yang butuh menjilat. Perilaku seperti ini, apa bedanya dengan orang licik? Kamu sebut siapa licik? Tidak menyebut nama,
Kok kamu yang emosi? Kamu. Direktur Liu. Pendidikan keluarga Liu biasa saja. Si orang menanti yang diambil. Berani melawan orang lain. Sudah. Jiang Feng tidak bermaksud begitu. Sudah, ayo pergi. Silakan. Baiklah. Ayo, silakan duduk. Baik, cepat duduklah. Apa saya tidak salah lihat? Kenapa di pinggang masih ada label ganteng? Fei, bukan maksudku. Jas tidak cocok sudah biasa. Tapi labelnya juga belum dilepas. Apa setelah makan harus dikembalikan? Jangan-jangan jas ini disewa untuk acara ini. Aking, Nona Liu. Harus menghidupi begitu banyak orang di perusahaan Liu. Pulang ke rumah masih harus menghidupi suami yang tidak bekerja. Hidup pasti sulit, Nona Liu. Apa suamimu punya pekerjaan? Kalau tidak, datang saja ke perusahaanku, ke Bachelor. Ada lowongan satpam, gaji 3.500 sebulan. Tidak usah. Terima kasih, Jiang Feng. Sekarang dia sudah bekerja. Bekerja? Pekerjaan apa yang bagus? Apa di proyek bangunan mengangkat batu bata? Atau di pabrik memutar sekrup? Saudara Lukai, jangan merendahkan orang. Tuan Jiang, pastilah bisnis besar. Direktur Jiang, bisnis apa yang Anda geluti? Bagaimana kalau berbagi dengan kami? Di sini. Jangan-jangan Direktur Jiang juga bergerak di bidang restoran? Kebetulan, aku kenal manajer Long dari Jusian Yipin. Bagaimana kalau aku undang dia ke sini, kalian berdua? Bisa bertukar pikiran tentang strategi bisnis. Pak tahu, kalau bukan karena Anda mengadakan jamuan di tempat mewah seperti ini, mungkin seumur hidup kami tidak akan pernah punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Nanti, Anda harus perkenalkan manajer Long dengan aku. Banyak temanku ingin pesan tempat di sini tapi tidak bisa. Betul, Pak tahu, kita harus minum sepuasnya hari ini. Jangan sampai Anda sayang-sayang uangnya. Wah, jangan bicara seperti itu dong. Hari ini, semua orang minum sepuasnya, semua biaya akan aku yang tanggung. Nanti, aku akan panggil manajer Long ke sini. Untuk diperkenalkan ke semua orang, kita main bersama. Pak tahu memang luar biasa. Bahkan bisa mengundang manajer dari perkebunan paling elit di kota ini. Nanti aku harus banyak minum dengan Anda. Ya betul, Hiking sangat beruntung. Punya tunangan yang hebat seperti ini. Sudah, karena kita semua teman sekelas. Panjang adalah keluarga sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Chen Fei, hidangan ikan perak karang ini adalah spesialisasi di sini. Coba kamu cicipi. Lebih baik biarkan yang lain pesan dulu. Langsung pesan hidangan spesial, tujuannya jelas ya. Aku pernah lihat orang numpang pesta pernikahan, tapi numpang reuni teman sekelas istri. Ini baru pertama kali aku lihat. Hanya sekali makan, tidak perlu numpang. Selama Chen Fei mau, di Jusian Yipin. Tidak ada yang tidak bisa dimakan. Jiang Feng, jangan bicara lagi. Wah, percaya diri sekali ya. Sepertinya hari ini, ada yang ingin bersaing dengan Pak Tau untuk bayar. Tapi Jong Feng, apa kamu tidak lihat harganya saat baca menu? Makan sekali di sini bisa menghabiskan puluhan ribu. Uang saku dari keluarga Liu mungkin tidak cukup. Bagaimana kalau hari ini kita ikuti dia saja? Tadi dia sendiri yang bilang hari ini. Kita pesan paket termahal di sini, lalu minta Bos Jiang yang bayar. Bagus. Bos Jiang tadi juga bilang di Jusian Yipin. Tidak ada yang tidak bisa dimakan, jadi kami tidak akan menolak. Tolong siapkan hidangan dengan standar 188.000. Ini ada 200.000, ambil untuk bayar nanti. Sedikit uang tidak berarti apa-apa bagiku. Pak Jong. Berlagak seperti orang kaya raya, tapi ujung-ujungnya masih bergantung pada wanita.
Ini, ribut-ribut lama, yang akhirnya keluar uang. Tetap Nona Liu ya, aduh. Benar-benar menantu yang numpang hidup. Begini saja. Hari ini, semua pengeluaran, kita berdua. Aku bantu tanggung sebagian. Tapi, kamu tidak boleh pakai uang wanita, berani tidak? Tidak tertarik. Kenapa? Cekat? Jujur saja, cuma pengecut. Mungkin di kantong, bahkan 1000 pun tidak ada. Baik, mari kita main bersama. Chen Fei. Kenapa kamu masih seperti dulu? Bertindak gegabah. Ya, Baik. Pergi, beri tahu koki, kenakan bahan-bahan terbaik untuk kami. Aku mau bayar 5 kali lipat, semua menu. Beri kami 2 porsi, 1 untuk dimakan, 1 untuk dilihat. boros-boros, tidak pantaskan. Kalau tidak mampu bilang saja, ngomong apa buang-buang makanan. Pak Tau, saya punya kewajiban mengingatkan Anda. Jusian Yipin tidak mendukung pemborosan, jika berlebihan. Bisa dicabut status VIP-nya. Jika Anda berminat. Jusian Yipin malam ini, ada acara lelang. Kami mengundang Anda. Baik, kalau begitu, semuanya sedang bersemangat. Setelah makan, ganti permainan, lelang. Bagaimana? Akan kami temani sampai akhir. Konon Jusian Yipin selalu punya proyek lelang anggur merah. Yang dilelang di sini, semua anggur merah terbaik dari luar negeri. Pak Tau, hari ini, Anda mau mengajak kami orang biasa. Merasakan pengalaman langsung. Sayangnya, mungkin Pak Tau mau. Tapi ada yang tidak bisa terus berpura-pura, kan hanya menantu numpang. Kemampuan terbatas. Zhang Feng, kamu bilang saja, berani tidak menerima? Akan kami temani sampai akhir. Baik. Semuanya, botol Henry Romanée Dry Red ini adalah barang lelang utama malam ini, harga awal 1 juta. Setiap kenaikan minimal 100.000, silakan tawar. Barang lelang seperti ini, mungkin hanya orang di ruang VIP yang bisa ikut. Kami hanya bisa melihat saja, dengar-dengar malam ini. Jusian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Sepertinya anggur merah ini akan menjadi barang rebutan para tokoh besar ini lagi. Menyaksikan langsung kemegahan seperti ini. Malam ini kita tidak datang SIA. Jiang Feng, aku membawamu ke sini. Karena merasa bersalah telah salah paham padamu kemarin. Jangan macam-macam, nanti kamu yang malu. Aku tidak akan pedulikanmu. Chen Fei. Aku tahu batasanku. Hem. Santai saja. Tunang, tidak perlu beberapa ronde lagi, dia pasti akan kabur ketakutan. Hai. Aku tawar yi juta. 2 juta. Hei, Jiang, kamu sengaja mengacau, ya? Lelang ini biasanya naik 100.000 per tawaran. Mana ada yang sekejam kamu, tidak bisa ikut lelang, jangan asal teriak. Saudara Liu Kai, ini kan lelang, setiap orang punya hak menawar sesuka hati. Aku tawar 1 juta. 5 juta. Suami cadangan tetap suami cadangan, lelang saja pakai angka jutaan. Dia pikir ini 500.000? Chen Fei. Kenapa berdiri? Chen Fei, suasana di sini sangat menyenangkan. Apa ada urusan yang harus kamu tinggalkan sekarang? Jangan buru-buru, aku masih ingin minum anggur. Henry Romani Conti Swamamo. Ayah, Chen Fei, suamimu sangat royal. Sama sekali tidak terlihat seperti suami cadangan. Sikapnya persis seperti bos besar. Kamu buru-buru pergi. Jangan-jangan takut dia nanti tidak bisa bayar. Dan membuatmu ikut malu? Karena Tuan Jiang begitu royal dan populer, aku tidak akan mengganggu kesenangannya di sini. Hanya saja, Tuan tahu, aku paling tahu bagaimana suamiku. Taruhan berdua denganmu, pada akhirnya, hanya kamu yang akan menanggung malu. Wajah, Chen Fei. Bersama-sama lebih seru, kenapa kamu harus marah? Lagi pula,
Ini adalah Jusian Yipin. Siapapun yang ikut lelang tapi menolak bayar, pasti tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Fei Fei, kita jarang berkumpul. Duduklah dengan tenang. Laju pula. Anggur mahal ini harus kamu cicipi. Tahu kan tunanganmu sangat berbakat. Tapi tidak perlu sampai seperti ini, kan? Sepertinya, acara kumpul-kumpul seperti ini lebih baik tidak aku ikuti lagi. Oh, Chen Fei. Tenang saja, hari ini pasti tidak akan mengecewakanmu. ruang Fu Bei Xing menawar 5 juta. Ada yang mau menaikkan? 5 juta. Aku pikir aku Wang sudah jago menghamburkan harta keluarga. Tapi ternyata masih ada yang lebih hebat di luar sana. Cuma sebotol anggur merah bisa sampai 5 juta? Ini, Tuan Wang, ini adalah Jusian Yipin. Bahkan kalau ditambah satu angka 0 lagi, tidak akan aneh. Hanya saja, tidak tahu siapa orang penting ini sebenarnya. Atau orang penting di ruang Feng Yasong. Biar saya kasih tahu, dia pasti dapat anggur ini. Anda yakin mau terus menawar? Oh, orang penting? Siapa orang pentingnya? Maaf, tidak bisa diberitahu. Kalau begitu, lagi pula yang bermarga Jiang ini cuma mau buat onar. Untuk menghormati Chen Fei. Sudahlah. Kita semua teman sekelas, tidak perlu sampai harus bersaing. Hari ini cukup sampai di sini saja. Pak Tao, saya benar-benar tidak tega melihatmu seperti ini. Kita duduk di ruangan terbesar Jusian Yipin. Kalau Fu Bei Xing mengalah, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Benar, Pak Tau. Apa Anda benar-benar mau membiarkan seorang menantu masuk? Berdiri di atas kepala Anda? And gone. Kino Manager Long. Masa takut sama dia? Masa aku takut sama sampa menantu masak? Beri tahu orang penting itu. Hari ini anggur ini pasti kami dapat. Baik Tuan. Jiang Feng, aku mau ingatkan. Yang datang ke Jusian Yipin ini orang-orang kaya dan terhormat. Pak Tao, sangat berhak bersaing. Kamu kuma menantu masak. Kalau sampai membuat marah orang penting di ruang sebelah, bisa-bisa kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Feng Yasong menawar 6 juta. Ada yang mau menaikkan? 7 juta. Fu Bai Xing Min Award 7 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Masih ada yang mau menaikkan? Hari ini akan menjadi hari bersejarah di Jusian Yipin. Harga lelang anggur merah tertinggi sepanjang masa. Baiklah Wenshen, kita minum apa saja, jangan hanya karena ingin menang taruhan. Buang-buang uang saja, lagi pula ini. Zhang Feng Baisai hirap berhutang pada Chen Fei. Dari mana dia punya uang? Pada akhirnya, kita yang harus bayar. Ya, sudahlah bos tahu. Sepertinya orang penting itu sudah bulat tekadnya. Lebih baik kita menghindari konflik. Baiklah, kita tidak ikut lelang. Tunggu. Chen Fei. Sudah terlalu lama. Kita tidak minum bersama. 50 juta, ambil anggurnya. 50 juta, Tuan. Anda yakin? Siapa yang berani sang dengan saya? Bagus, benar-benar membuka mata. Jiang Feng, aku kagum dengan keberanianmu. Aku ingin lihat, sampai kapan kamu, mantu keluarga Liu yang gagal ini, bisa terus berpura-pura. Jiang Feng, ini bukan tempat untuk main-main. Berhenti, jangan cari masalah. Sudah kubilang, aku temani sampai akhir. Jika 50 juta tidak cukup, maka 500 juta. 5 miliar. Uang. Hanyalah tumpukan kertas, tapi hari ini tidak ada yang boleh menyakiti Chen Fei sedikit pun. Wah, tumpukan kertas ya. Benar-benar gila. Aku pernah lihat orang miskin pura-pura kaya.
Tapi yang nekat sampai seperti ini, baru pertama kali. Kudengar ada yang berani saing dengan aku untuk anggur ini. Wah ayah. Kenapa ayah datang? Kukira ada orang bodoh. Yang minawar anggur yi juta. Sampai 50 juta. Ternyata kamu, anak pemboros. Ayah salah sangka, ada orang yang sengaja menaikkan harga. Anda siapa? Jiang Feng. Kukira anak orang kaya. Ternyata hanya semut kecil. Anak kecil yang belum dewasa. Ikut-ikutan lelang. Kamu punya kemampuan? Ada masalah? Anda keberatan? Gesek kartu, usir tamu. Ini. Apa ini kartu Violet Supreme yang legendaris? APA. Ayah, kartu ini cuma ada 5 di seluruh dunia. Hei Jiang, kamu cuma menantu keluarga Liu, mana mungkin punya kartu ini? Direktur tahu. Kartu di tangan Jiang Feng ini pasti palsu. Imitasi. Minarek, sangat minarek. Bocah, kamu bisa bohongi orang lain, tapi tidak aku. Di seluruh kota Jiangcheng, hanya ada satu kartu violet. Dimiliki keluarga Lu. Apa kamu tidak cari informasi dulu? Kalau Jushian Ipin ini milik siapa? Jiang Feng, dari mana kamu dapatkan barang palsu ini? Berkelahi tidak baik, tapi kamu berani menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menendang besi. Panggil manajer Long, bilang. Ada yang buat masalah. Hei Jiang takut? Sudah terlambat. Hahaha. Nanti manajer Long datang, aku lihat bagaimana cara matimu hari ini. Jiang Feng, apa kamu gila? Berkat barang palsu berani? Kupikir. 3 tahun ini kamu sudah membaik, ternyata malah makin menjadi. Siapa yang berani buat masalah di Juhian Yipingku? Manajer Long, akhirnya Anda datang. Ada orang bawa kartu palsu mengelabui. Ganggu ketertiban, tolong beri ketelan. Benar. Siapa yang tidak tahu kartu Violet Supreme milik keluarga Lu? Dia berani bawa kartu palsu untuk menipu. Bukankah ini menghina Jushian Ipin dan keluarga Lu? Mudah. Manajer Long sudah datang. Cepat sujud, minta maaf, mungkin. Bisa kurangi pukulan. Bos, Anda datang? Ini. Manajer Long, apa Anda salah orang? Diam. Kalian tahu dia siapa? Tuan Zhang. Adalah pemilik sebenarnya Jushian Ipin Sekret. Seluruh Jushian Ipin adalah milik Tuan Zhang. Bukan ku memakan minum. Bahkan jika Tuan Jiang mau minum air lemon, 88 koki miskin kami akan buatkan tanya. Berani menghina Tuan Jiang, benar-benar tidak tahu mati. Dia pemilik Jushian Ipin? Ternyata, Jiang Feng yang benar-benar orang penting. Direktur tahu, bayar saja. Tadi bilang semua biaya dibagi 2. Sekarang total 50 juta. Sekarang giliranmu memberikan separuh tenaga. APA. Separa. Kamu anak durhaka. Mau bikin aku mati keburu marah? Cepat berlutut. Bersujud dan minta maaf ke Tuan Jiang ini. Ayah, cepat. Maaf, Bos Jiang. Pak Jiang. Enfil aku. Kalau benar-benar harus memberikan separuh ini. Aku benar-benar hancur. Bos Jiang, aku buta marah. Ampunilah aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Bos Jiang, ampun. Chen Gan. Wen Sheng. Bos Jiang. Wen Sheng. Bos Jiang, ampun. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhang. Aku sudah lama menyadari Bapak bukan orang biasa. Itu semua salah paham. Tolong jangan dipikirkan. Chen Fei, ini semua salah Tuan Shen.
Aku masih banyak hal yang belum sempat bicara denganmu. Tuan Jiang, memang penampilan bisa menipu. Apakah Bapak berkenan memberikan kontak? Suatu hari nanti aku akan datang berkunjung. Benar, benar. Tidak perlu. Kalau bukan karena hari ini, bagaimana bisa tahu di antara teman-teman Chen Fei? Ada begitu banyak orang bermuka dua. Kak, perusahaan ada masalah. Ada yang sengaja menekan produk Liu di pasar. Cepat kembali ke perusahaan. Baik, jangan panik dulu. Aku akan segera menyelesaikannya. Ada apa? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pulang sendiri dulu. Nanti aku tanya lagi apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang, hari ini banyak salah paham. Dia memukul dadaku. Direktur Yo. CEO Liu, engin APA yang membawa Anda ke sini? Direktur Yo. Bisnis properti Liu Group di Jiangcheng masih bisa jalan atau tidak? Permisi. CEO Liu, APA maksudnya? Liu Group beroperasi secara legal. Kapan urusan itu jadi tanggung jawabku? Kita tidak usah berbelit-belit. Menurut penyelidikanku, tekanan terhadap Liu Group didalangi oleh Anda. Kita bicara bisnis. Apapun syaratnya, silakan ajukan. Begini, aku beri Anda 20% pasar. Anda beri aku 80% keuntungan. Change on kontrak, tidak jalan. Kalau tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa. Diskon 80%, sungguh mulut besar. Sejauh yang saya tahu, Pak Yo, 90% karyawan perusahaan Anda tidak pernah masuk ke industri properti. Sekarang penjualannya berantakan. Anda hanya membuat kedua belah pihak rugi. Pak Yo, sepertinya Anda juga tidak dalam kondisi baik, kan? Urusan tidak perlu kau khawatirkan. Sejak keluarga Liu menyiinggungku, Yo Basiong, kau seharusnya sudah siap mental. Ini baru permulaan. Kapan keluarga Liu menyinggung Pak Yo? Sudah, tidak usah bicara lagi. Pengawal, antarkan tamu. Nona Liu, silakan. Menantu keluarga Liu. Aku ingin kau mati. Master Hong, orang ini sangat aneh, sepertinya cukup terampil. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa terlempar. Seperti Wos terjun ke air. Aku sudah di sini, tentu tidak akan diam saja. Lukamu sudah kulihat. Lawanmu juga seorang praktisi. Tapi kemampuannya rendah, tidak layak disebut. Jika benar-benar Ali, kau tidak mungkin bisa kembali hidup-hidup. Apalagi, masih sangat muda. Mungkin baru masuk dunia praktik. Sombong dan tidak tahu diri. Master Hong, bagaimana peluang Anda melawannya? Berapa persen kemenangan? Membanana. Tidak perlu Satyari Pandariku. Master Hong, setelah ini selesai, aku tidak akan lupa memberimu imbalan. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. Ibu, jangan pergi. Chen Fei. Bagaimana hasilnya? Yo Basiong masih tidak mau mengalah. Jelas-jelas tidak ingin berdamai. Kita harus cari cara lain. Kenapa bisa begini? Kapan keluarga Liu menyinggung orang seperti ini? Maaf, ini salahku. Jika bukan karena aku, Jiang Feng tidak akan memukul Yo Basiong. Kita juga tidak akan berada dalam posisi ditekan seperti ini. Kakak, aku juga tidak sengaja. Bagus. Semua ini ulah Jiang Feng.
Aku bilang bisnis keluarga Liu kita selalu ditekan tanpa alasan, ternyata semua ini ulah Jiang Feng. Jiang Feng memang pembawa sial. Dulu kakek demi membantu keluarganya Jiang, membuat keluarga Liu kita ikut kena imbas. Sekarang Jiang malah berurusan dengan Zhou Baxiong. Benar-benar tak bisa diandalkan, cuma bikin masalah. Jiang Feng, kamu bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Ebio, Ini kenapa? Jiang Feng, kami sudah tahu kamu menghina You Baxiong. Apa yang ada di pikiranmu? Itu kan You Baxiong. Urusan sebesar ini, bagaimana bisa kamu sembunyi-sembunyi bertindak tanpa sepengetahuan keluarga Liu? Kalau bukan karena Roro memberitahu kami masih akan dibohongi. Yo Baxiong. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup membuatnya kapok. Kalau aku tidak salah ingat, asal mula masalah ini. Sudahlah. Anggap saja ini kesalahanku. APA? Anggap saja kesalahanmu? Padahal jelas-jelas ini ulahmu sepenuhnya. sudah ibu. Bertahun-tahun ini, kamu makan dari keluarga kami, pakai dari keluarga kami. Kamu tidak bisa membantu keluarga kami, sudah keterlaluan. Kamu. Sudah ibu. Kamu mau membantu keluarga kami, Kenembes. Tidak apa-apa. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ibu. Aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Jangan bertengkar lagi. Biarkan aku yang menanganinya, kakek. Silakan duduk di sana. Masalah ini memang ada kesalahan dari Jiang Feng. Tapi itu tidak disengaja. Ingatlah saat keluarga Liu kita jaya dulu. Hanya seorang. Yo Baxiong. Apa artinya? Apakah saat dia menekan keluarga Liu, kita hanya bisa memohon dan minta maaf? Tidak ada cara lain? Kalian semua harus introspeksi diri. Kakek, Xiao Zhang. Kameralah. Ibyo, Ibu baik-baik saja. Kakek, Dulu, kau tak punya rumah. Aku melihatmu sebagai orang yang jujur. Dapat diandalkan. Baru kuperbolehkan masuk ke keluarga Liu. Selama ini, meski tak ada prestasi. TAPI kau sensia. Pada keluarga Liu. Chen Fei sejak kecil keras kepala. Kau harus melindunginya dengan baik. kakek. Tenang saja. Tak ada yang bisa memisahkan aku dan Chen Fei. Dengar baik-baik. Ini urusan mereka berdua, jangan ikut campur. Daripada sibuk urusan orang, lebih baik cari solusi lain. Cara menghadapi tipu daya Yo Baxiong itu. Kakek, jangan karena emosi sesaat membuat keluarga Liu hancur. Padahal bisa selesai dengan menikahi keluarga Kong. Diam. Kalau Chen Fei harus menikahi si playboy itu, lebih baik aku mati. Xiao Liu, kemari. Kembali ke kamar. Kakek, pulang dulu. kakek memang orang yang setia. Jika aku punya bahan obat yang tepat, bisa saja kuracik pil keabadian. Memperpanjang umur kakek 10 tahun. Jiang Feng, ikut aku. Chen Fei, Urusan Yo Baxiong akan kuselesaikan. Tapi jangan lagi kau memberiku masalah. Dan aku tak akan menikahi Kong Mingzhe. Karena aku tak mau menikahi sampah.
bukan karena kau. Tenang saja. Sebenarnya tak serumit itu. Besok pagi aku akan pergi. Bicara dengan Yu Baxiong. Sudah. Jangan lagi kau merepotkan keluarga Liu. Serahkan semuanya padaku. Oh ya, bagaimana keadaan di Juxian Yipin? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya kebetulan saja. Aku kebetulan menyelamatkan nyawa Lu Changsheng. Dia bersikeras memberiku sebuah villa. Sesederhana itu. Sekadar menyelamatkan orang. Kalau yang ini, anggap saja selama 3 tahun aku menghilang. Aku belajar untuk mengisi waktu luang. Sudah. Aku masih harus pulang untuk membereskan beberapa hal, pergi ke perusahaan untuk menenangkan orang-orang. Kalau tidak, semuanya akan kacau. Ingat, jangan lagi membuat masalah untukku. Selamat datang di Muhi Tang, Tuan. Lao Men, Butuh apa? Aku butuh 5 ons masing-masing dari Huang Qi, dan Gui, dan Pingxia. 8 Qian Shou, 1,5 ons Baiju. Jika hanya bahan-bahan biasa ini, toko obat manapun bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke MU Hitang kami. Barang yang kubicari memang ada di toko lain. Tapi hanya 1 jamur Lingxi 7 daun. Apakah MUA Tang pernah memilikinya? Lingxi 7 daun. Bagaimana kau tahu? Daun Lingxi tumbuh. Sebenarnya hal yang sangat normal. Hanya saja kebanyakan orang seumur hidup tidak pernah melihat atau mendengarnya. Rupanya kita sehaluan. Kalau begitu, Tuan datang ke tempat yang tepat. MU Hitang kami kebetulan memiliki 1 jamur Lingxi 7 daun. Tapi masalah ini, aku tidak bisa memutuskan. Harus meminta persetujuan dari pemilik kami, Nyonya MU. Apakah Tuan punya perantara yang bisa memperkenalkan? Kalau tidak, Tuan tidak bisa bertemu dengan pemilik kami. Bagaimana dengan benda ini? Cincin Naga Tian Xian. Tuan, silakan ikut saya. Memang pantas disebut toko obat nomor 1 di Jiangcheng. MU Hitang bahkan memiliki barang bagus seperti ini. Saya sangat puas, nanti akan transfer uangnya. jangan sungkan. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang, tidak perlu bayar. Ini adalah pemilik kami, Nyonya MU Rong. Sejak dulu, orang miskin belajar sastra, orang kaya belajar bela diri. Terutama seperti Tuan yang sering berkelana dan berlatih di luar. Pasti tidak lepas dari pertarungan dan perselisihan. Lagi pula, Tuan sudah berkali-kali membantu Muhi Tang menyelesaikan masalah. MU Hitang pasti akan menyediakan bahan obat untuk Tuan sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah cedera Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Mu. Saya tidak akan menolaknya. Tuan MU Rong, ada tamu yang datang. Mencari jamur 7 daun. Pemilik MU Hitang, MU Rong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Teman kecil Jiang, kamu tidak tahu. Tamu di MU Hitang terbagi menjadi 2 jenis. Satu adalah tamu biasa di ruang depan, hanya di permukaan. Sebenarnya, bisnis sejati MU Hitang adalah untuk kalangan praktisi khusus seperti kita. Artinya, jarang ada yang datang, tapi semuanya adalah bisnis besar. Tuan Jiang ini terlihat agak asing. Seperti awan dan burung liar, wajar jika belum pernah mendengarnya. Bagaimana? Apakah saya perlu memberitahumu asal-usul saya? Tidak perlu. Tuan Jiang mencari jamur 7 daun. Berarti dia adalah teman seperjalanan kita. Hanya saja, jamur 7 daun tidak mudah ditemukan. Bukan saya berbohong. Di seluruh kota Jiang, hanya MU Hitang yang memiliki 1. Dan itu adalah barang sempurna yang utuh. Jadi soal harga, Tuan Jiang harus siap mental. Asalkan barangnya asli, uang bukan masalah. Cepat sekali. Yanran suka berbisnis dengan orang seperti Anda yang cepat.
Tua Meng, tolong ambilkan jamur 7 daun dari gudang. Dan siapkan 1 MU healing. Master Hong, anak itu ada di dalam. Ayo, ikuti saya. Menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Beizan. Saya sudah banyak berurusan dengan para praktisi. Tapi belum pernah mendengar tentang keluarga Jiang. Mungkin saudara ini baru saja masuk ke dunia praktisi. Anak baru yang nekat. Ini siapa? Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah tamu kehormatan MU Hitang, Master Kuo. Dia sangat berpengalaman di kalangan ini. Dan memiliki banyak pandangan dalam perjalanan praktisi. Tuan Jiang baru datang. Jika nanti ada masalah, jangan ragu untuk bertanya pada Master Kuo. Pasti akan membantu perjalanan praktisi Anda. Benar, itu yang saya cari. Tuan Jiang, kalau Anda merasa puas, mari kita bicarakan harganya. 36 juta. Bagaimana? Kalau Tuan Jiang merasa terlalu mahal, kita bisa bernegosiasi lagi. Tidak perlu. Harga ini saja. Kartu ungu terhormat. Tak disangka. Tuan Jiang ternyata punya hubungan dengan keluarga Lu. Aneh, bagaimana kartu ungu terhormat bisa ada di tangannya? Jangan-jangan dia anggota keluarga Lu? Saya Pak Kau? Tuan Jiang Mimeng Tigas. Jamur 7 daun ini akan segera dikirim ke kediaman Anda. Ini adalah token Muhe. Kalau Tuan Jiang datang lagi, tunjukkan token Muhe ini. Dan seseorang akan mengantar Anda ke halaman belakang. Hisao Li Xue, Hong Li. Apa maksud kalian? Tidak tahukah kalian bahwa Muhetang sedang melayani tamu penting? Masuk ke wilayahku saja sudah berani, apalagi berkelahi. Apakah kalian ingin melanggar aturan? Jangan marah, Menel MU. Aku, Hong Li, datang ke sini. Hanya untuk membunuh satu orang. Sebentar saja. Benar. Ini tidak ada hubungannya dengan Muhetang. After Junior Persolaten diselesaikan, di Junior Persolaten. Setelah urusan selesai, aku akan meminta maaf kepada Menel MU secara pribadi. Jiang, ajalmu sudah tiba. Datang tepat waktu, kau malah menyerahkan diri. Bagus. Ini menghemat satu masalah. Masih berani bicara kasar? Kau tidak sadar kalau ajalmu sudah dekat. Tahukah kau siapa orang di sampingku ini? Hong Li. Master Hong. Jangan berpikir sedikit kemampuan bisa membuatmu sombong. Master Hong sudah terkenal sejak lama, Ali tingkat Xian. Hari ini, aku mengundangnya untuk membalas kekalahan waktu itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini aku ingin melihat anak ini berdiri di depanku lalu berlutut. Untukku. Apapun perseteruan kalian, setelah masuk ke sini, kalian adalah tamu Muhetang. Di wilayah Muhetang, tidak pernah ada pertikaian, dan tidak akan pernah ada. Ini aturan. Kalau begitu, bisa juga memberikan Jiang Beizun hadiah kecil ini. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Manajer MU benar. MU Hitang tidak pernah aktif terlibat dalam konflik. Tapi juga tidak akan mengabaikan provokasi yang datang. Sebagai tamu kehormatan MU Hitang, selama aku ada, jangan berpikir untuk melawan siapapun, ya? Hanya anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberimu sedikit muka. Aku Hong Li. Tidak begitu. Sebagai praktisi, setiap hari hanya memikirkan untuk berhenti berkembang. Kau bukan lawanku. Bicara besar, hari ini, biar aku yang menghadapimu. Baka, kau bunuh diri saja. Pedangku Hong Li selalu berdarah hari ini. Mati atau mati, tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu.
Jauh dari cukup untuk menjadi korban pedangku. Begini saja. Aku memberimu kesempatan untuk memutus meridianmu sendiri. Benarkah? Bunuh ya bunuh, ngomong apa lagi? Ah, tidak baik. Apa yang terjadi? Kekuatan pedang hujan melemah. Hujan tiba-tiba berhenti. Untuk menghadapimu, aku lebih dari cukup. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa menangkap jejak pedangnya. Kekuatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan praktisi biasa. Mungkin Hong Li terlalu ceroboh, meremehkan musuh. Master Guo, jika digantikan oleh Anda, baru saja. Jika digantikan olehku, mungkin akan berakhir. Sama seperti Hong Li. Ini baru master. Orang ini tidak sesederhana yang terlihat. Aku berani menyatakan, gerakannya tadi tidak menggunakan kekuatan penuh. Bahkan Master Kuo memberikan penilaian setinggi ini. Zhang Peizun ini. Sebenarnya siapa sih? Master Hong. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Jiang Ge. Tidak, Tuan Jiang, salah paham. Tadi kau tidak bilang begitu. Kau ingin membunuhku. Baik, keluarga Jiang. Hari ini aku salah lihat. TAPI. Aku juga bukan orang lemah. Kepala jatuh cuma tinggal bekas luka. Ayo, seranglah. Aku siap. Pergi. Kau tidak layak mati di bawah pedangku. Kakjang. Kau benar-benar membuatku terkesan. Hari ini. Kakjang. Terima kasih sudah tidak membunuhku. Aku Zhou. Sinsen Naga Xian Tian. Kau kenal benda ini? Di seluruh kota Jiangqing. Siapa yang berani bilang tidak kenal cincin naga Xuantian? Dengan cincin ini, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Aduh. Kakjang. Air besar menghantam kuil naga, ini cuma salah paham. Aduh. Mulai sekarang, aku akan berubah total. Aku tidak akan mengganggu lagi. Lain kali, aku akan datang ke rumahmu. Untuk meminta maaf. Hei, orang-orang. Kekiku Casimir. Dasar bodoh, bantu aku berdiri. Bawa Hong Li ini pergi. Jangan kotori tanah Kak Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberiku kejutan besar. Tuan Jiang benar-benar menyimpan banyak rahasia. Aku cuma membasmi seekor serangga yang mengganggu. Apa maksudmu?
Tuan Zhang terlalu rendah hati. Hong Li adalah ahli tingkat cuan yang sudah terkenal lama. Tian Di Shen Huang. Dia hampir melangkah ke tingkat D. Bukan ahli Huan biasa. Tapi Tuan Jiang bisa membunuhnya dengan begitu mudah. Kekuatanmu jauh melampaui bayangan kami. Benar. Master Jiang masih muda. Tapi kekuatannya sudah mencapai tingkat D. Setara dengan keluarga Lu di Jiangcheng. Aku sebelumnya tidak menyangka. Huibawan Master Jiang. Aku terlalu sombong, mohon maaf Master Jiang. Tidak apa-apa, hal sepele. Jiang tidak terlalu memikirkannya. Sungguh luas hati Master Jiang. Kami benar-benar merasa malu. Master Jiang, mengapa hari ini? Maksudmu Yo Basiong? Kudengar keluarga Yo dulu sering menyumbang untuk amal. Sangat dicintai rakyat, bisa dibilang berperilaku baik. Ayahnya mendapat anak di usia tua, meski anaknya keras kepala. Tapi tidak sampai harus berakhir tanpa penerus. Tuan Jiang mengaku sebagai orang yang bebas. Sepertinya hidup sendirian. Direktur MU, kalau ada sesuatu langsung saja katakan. Baiklah. Kalau begitu, saya mewakili Mu Teng. Secara resmi mengundang Tuan Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama Mu Hetang, tidak hanya mendapat dukungan finansial dan material, semua bahan obat. Mu Hetang bisa menyediakan secara gratis untuk Anda. Tentu saja, Tuan Jiang juga tidak perlu merasa repot. Sebagian besar urusan sehari-hari tidak memerlukan kehadiran tamu kehormatan. Hal ini, Master Kuo yang juga tamu kehormatan Mu Hetang sangat paham. Bagaimana pendapat Tuan Jiang? Tidak usah tamu kehormatan, saya sudah terbiasa hidup sendiri. Mohon maafkan Direktur MU. Hanya sedikit menyesal saja. Tidak masalah, untuk jamur lingsi 7 daun yang sudah dibicarakan sebelumnya. Mu Hetang tidak akan memungut biaya sepeser pun. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan untuk Tuan Jiang. Semoga Tuan Jiang. Hanya saja, ada satu hal yang harus saya ingatkan. Kematian Hong Li ini tetap menjadi masalah. Jika tidak ada dukungan Mu Hetang di belakang, di hari-hari mendatang, Tuan Jiang mungkin akan menghadapi masalah. Benar, keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Dasar mereka kuat, dan Hong Li adalah ahli tingkat Puncak Xian. Kemeshenya membuat keluarga Hong menderita kerugian besar. Keluarga Hong mungkin tidak akan menerima ini begitu saja. Tidak apa-apa. Hadapi segala rintangan dengan tenang. Sepanjang hidupku, Jiang Beizun hanya mengikuti kata hati. Tidak pernah takut dengan omongan orang. Master Jiang tidak tahu, orang yang menjaga keluarga Hong adalah ahli di tingkat sejati. Kekuatannya hanya di bawah sesepuh Lu dari keluarga Lu, sangat luar biasa. Meski Master Jiang juga ahli di tingkat, tapi waktu latihannya masih singkat. Aku khawatir kalau terjadi konflik, Master Jiang akan rugi besar. Bagaimana kalau begini? Aku akan suruh orang awasi keluarga Hong. Anda kurangi keluar rumah, ada kabar apapun. Aku akan langsung hubungi Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong sekalipun. Di mataku tak lebih dari sarang semut, tak perlu dikhawatirkan. Aku ada urusan, duluan ya. Tuan Jiang tinggal di mana? Kalau boleh, tolong beritahu alamatnya. Agar bisa hubungi Anda nanti. Aku. Tuan Jiang, ini villa milikku. Biasanya kosong, sayang sekali dibiarkan. Lebih baik kuberikan pada Anda. Villanya dekat gunung dan sungai, lingkungannya sangat sejuk. Latihan terus di tepi danau bukan solusi jangka panjang. Baiklah. Tuan Jiang, apa lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? Aku butuh tungku elisir khusus, bisakah kamu sediakan? Mu Hehol pasti akan berusaha sekuat tenaga. Kalau kabar hari ini tersebar, kota Jiang pasti akan gempar. Siapa sangka, Hong Li si pisau Li Shui bisa dikalahkan satu jurus oleh pemuda tak dikenal. Master Gua, apa pendapat Anda? Mungkinkah Jiang Beizun itu orang misterius yang menyebabkan fenomena langit beberapa hari lalu?
Mener Mu terlalu khawatir. Walau Master Jiang sangat kuat, tapi hanya sebatas tingkat Earth Rank, sedangkan orang itu jauh melampaui Earth Rank. Maksud Anda Heaven Rank yang legendaris? Bahkan jika bukan, paling tidak sudah menyentuh ambang tingkat tertinggi. Muhi Hall sudah sangat beruntung bisa berteman dengan orang seperti Master Jiang. Sedangkan orang misterius itu bukanlah orang biasa seperti kita yang bisa kita impikan. Maksud kalian? Keponakanku Hong Li. Dibuna oleh pemuda bernama Jiang Beizun? Benar, Tuan Kepala Keluarga, 100% benar. Beijing Gan. Yo Basyong mati ya sudah. TAPI Hong Li. Aku adalah pilar utama keluarga Hong. Hebat sekali SI Jiang Beizun ini. Sudah terlalu lama aku tidak bertindak, sampai orang-orang lupa akan keganasan Hong Chongsio. Kepala keluarga, maksudmu, dendam ini harus dibalas? Bersumpah tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas. Jiang Beizun. Kepala keluarga, katanya hari ini Hong Li dibunuh oleh Jiang Beizun. Benarkah ini? Benar. Kekuatan senior ini jauh lebih dalam dan tak terduga dari yang kuduga. Kakek, di luar sana semua orang heboh membicarakan ini. Katanya Hong Li dibunuh oleh seseorang yang bernama Jiang Beizun. Apa kakek yakin Jiang Beizun itu adalah orang yang sama dengan yang kita hadapi sebelumnya? Kali ini, kau tahu kekuatan aslinya. Benar-benar dia. Tapi, meski dia beruntung bisa membunuh Hong Li, itu hanya membuktikan bahwa dia setingkat denganku di puncak tingkat Xuan. Kakek adalah petarung tingkat D, mengapa harus merendahkan diri? TAPI. Hong Li ini bukan orang sembarangan. Selama ini hidup di ujung pedang. Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Jangan-jangan kakek diam-diam membantunya? Benar, kan? Aku juga ingin bisa begitu. Kakek, maksudmu apa ini? Dasar kau Jiang Beizun. Sudah ada yang melihat kartu uang khusus keluarga Lu di Muhe Hall. Pasti kakek diam-diam membantunya. Lain kali kita bertemu. Lihat bagaimana aku menghajar kau. Jiang Beizun. Hanya dengan satu jurus bisa membunuh Hong Li. Orang ini memang bibit unggul. Jika bisa direkrut, bukan tidak mungkin bisa mencapai sesuatu yang besar. Sebarkan kabar. Keluarga Kong Tianhai akan mengadakan pesta 5 hari lagi. Mengundang semua pahlawan dari berbagai penjuru. Aku ingin di pesta itu langsung berkenalan dengan Jiang Beizun itu dan merekrutnya. Ayah, apa ayah akan keluar dari pengasingan? Sebenarnya, aku masih ingin bersembunyi 2 tahun lagi, menunggu kesempatan. Sekarang terlihat, Jiang Beizun ini adalah kesempatan yang paling tepat saat ini. Seluruh kota Jiang, termasuk saya, hanya ada 3 orang di tingkat bumi. Begitu. Jika ada satu saja ahli tingkat bumi baru yang muncul, bisa mengubah situasi kota Jiang, Lu Hong, dan juga keseimbangan 3 keluarga besar, termasuk keluarga Kong. Orang ini harus jadi milikku. Baik, aku akan segera mengatur. Selain itu, masalah keluarga Lu. Setiap hari hanya tahu terbuai dalam wanita. Sudahlah, asalkan kamu menyelesaikan urusan ini dengan baik. Menerima satu keluarga Liu pun tidak masalah. Baik, aku akan mencari tahu tempat tinggal Jiang Beizun itu, dan mengirimkan undangan pesta ke tangannya. Tenang saja, ayah. Serahkan padaku.
Selamat datang kembali, Tuan. Tuan Jiang, manajer MU yang mengutus kami. Mulai sekarang, kami yang akan merawat kebutuhan sehari-hari Tuan. MU Rong Yanran, kalian mundur. Aku tidak ingin diganggu. Selain itu, sampaikan pesanku. Aku ingin MU datang sendiri untuk urusan yang kusampaikan. Baik. Bahan untuk membuat pil peiwan sudah lengkap. Tunggu pembuatan pil datang, kita bisa langsung membuat pil keabadian. Untuk memperpanjang nyawa kakek. Apakah senior Jiang Beizun ada? Saya Kong Mingxia, putra keluarga Kong. Atas perintah kepala keluarga, datang untuk mengundang senior menghadiri pesta keluarga Kong 7 hari lagi. Pesta keluarga Kong. Undangan ada di sini, menunggu kedatangan senior. Menarik. Kakak, kamu masih ingin mencari Obasio? Kemarin dulu, manajer Bai dan lainnya diserang oleh bawahannya. Sekarang masih di rumah sakit. Mari kita cari Carlane. Tidak peduli seberapa sulit, aku harus mencoba. Meski hanya ada sedikit harapan. Kamu tidak usah ikut campur, pulanglah. Kakak, apapun yang kamu katakan, aku tidak. Kamu lari duluan, aku yang menghadangnya. Oh, kamu tidak usah ikut. Aku yang akan menyelesaikan ini. Direktur Liu. Semua salah kakak, adik, iya. Semua salah adik. Tenang saja. Aku sudah menarik semua orang. Grup Liu sudah. Kembali seperti semula, tidak akan ada masalah. Lihat. Barang-barang ini, anggap saja, sebagai hadiah permintaan maafku. Boleh tidak? Anda harus menerimanya. Direktur Yo, Anda ini, Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. aku antar kamu. Aku pergi sendiri saja. Nanti kita sering-sering bertemu. Roro, sampai jumpa lagi. Dadah. Coba Syongani, kenapa tiba-tiba berubah? Sikapnya berubah 180 derajat. Aku tidak salah lihat, kan? Kamu malah masuk dapur sendiri. Menantu harus bersikap seperti menantu. Chong Feng, ITU. Jangan-jangan kamu masih marah padaku? Aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan juga soal yoga siang sebelumnya. Sudahlah. Aku tidak sampai segitu bosannya berdebat dengan anak kecil. Cepat cuci tangan. Makan bersama kakakmu. Siapa yang kamu bilang anak kecil? Aku sudah 18 tahun, dewasa. Lagi pula, jangan karena kamu pernah menyelamatkanku. Aku akan memandangmu lebih tinggi. Di mataku, kakakku, selalu wanita tangguh nomor 1 di dunia. Kamu tidak layak. Roro, Kak, Jiang Feng di mana? Aku ada yang mau tanya. Jadi day permasak. Masak? Kapan dia belajar masak? Aduh, lihat saja sendiri. Lihat, Ebio, Datang. Ada APA? cepat lihat, ini apa? Apa sih? Misterius banget. Mangaroos. Kepala keluarga Kong Tianhai, akan mengadakan pesta di kota Jiang. Dan secara khusus meminta keluarga Liu untuk mengurus pesta ini. APA? Kong Tianhai? Berikan sini. Kepala keluarga Kong ini. Bukannya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jangan-jangan, Tak disangka, kepala keluarga Kong ternyata tidak mati, melainkan hidup menyendiri selama bertahun-tahun. Hyungar, kepala keluarga Kong kali ini keluar dari penggasingan. Untuk bertemu dengan seorang ahli. Bernama Jiang, Jiang Beizun. Nanti,
semua orang penting di kota Jiangcheng akan datang semua. Bagus. Tak disangka. Keluarga Liu kami juga akan mengadakan pesta sebesar ini. Sungguh berkah Buddha, berkah Buddha. Ebyo, apa berkah Buddha berkah leluhur, ibu tidak berpikir. Kalau tidak ada hubungan dengan Tuan Kong, keberuntungan seperti ini, mana mungkin jatuh ke keluarga Liu untuk mengurus. Ibu Liu. Chen Fei, lama tidak bertemu. Aduh, menantuku yang baik. Puaskah dengan hadiah besar dariku ini? Puas. Duduk. Tentu puas. Cepat-cepat silakan duduk, silakan duduk. Tuan Kong, lihatlah kamu tidak datang beberapa hari ini. Kukira, keluarga Liu membuatmu marah. Tak disangka, kamu sedang mempersiapkan hal besar seperti ini. Membalas dendam dengan kebaikan, kamu ini memberi keluarga Liu anugerah yang sangat besar. Kamu tertawa apa, Chen Fei? Kemari. Mengadakan pesta untuk orang yang belum pernah bertemu. Membuat keluarga Liu begitu merendahkan diri. Bahkan menantumu sendiri tidak bisa mengenali. Zhang Feng. Tahukah kamu ingin berdiri di kota Jiangcheng? Apakah hanya mengandalkan kemampuan saja cukup? Yang dibutuhkan adalah latar belakang, kekuasaan, dan dukungan. Dan yang diandalkan keluarga Liu adalah Tuan Kong. Benar juga. Seperti kamu, mana mungkin mengerti aturan permainan dunia atas. Perkataan saudara King Tian sangat benar. Kata dalam tempurung. Apalagi mengerti situasi lingkaran elit. Tahukah kalian siapa itu Jiang Beizun? Bahkan keluarga Hong, keluarga kedua terbesar di Jiangcheng, berani melawan langsung. Dan kamu Jiangfeng. Meskipun marga sama dengan senior itu, tapi statusnya bagai langit dan bumi. Bisa melihat senior itu dari jauh saja. Sudah merupakan keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Aduh, Kong Shao, sini, silakan duduk. Ngapain buang-buang waktu dengan orang seperti dia? Mending kita buruan bahas soal acara pesta ini. Kong Shao, soal biaya pesta ini. Jangan-jangan ditanggung keluarga Liu. Bu, Kong Shao selalu tepat dalam urusannya. Uang seperti ini pasti bukan tanggungan keluarga Liu. Sekarang keluarga Kong keluar, pasti selesai Jiangcheng. Akan gempar nanti. Semua orang penting akan hadir. Ini kesempatan emas keluarga Liu untuk unjuk gigi. Kalau sukses, para bos senang, keluarga Liu. Masih khawatir soal uang receh ini? Wah, Benar, ini hasil jerih payahku. Yang kuminta dari ayahku. Kalau beruntung dapat perhatian Jiang Beizun, keluarga Liu pasti langsung melesat. Jerih payahku ini. Harapnya Chen Fei dan keluarga Liu bisa menghargai. aduh, terima kasih banyak, Kong Shao. Birumu besar, Kong Shao. Chen Fei. Kong Shao, mending kita ke ruang rapat. Bahas detail acara pestanya. Chen Fei, ini urusan penting. Ini rahasia besar keluarga Liu. Dia tidak boleh ikut campur. Silakan. Ayo Bu. Sampai-sampai keluarga Kong rela mengerahkan semua tenaga hanya untuk menjalin hubungan. Jiang Beizun itu sebenarnya orang penting level apa sih? Chen Fei, makanannya sudah siap. Ini semua kamu yang masak?
Iya, belum lagi. Kamu duduk dulu. Kau mau minta maaf soal kejadian Yobasyong kemarin? Nggak usah deh. Yobasyong sudah datang tadi. Katanya semuanya cuma salah paham. Sudah cabut tekanan ke grup Liu. Semua hal sepertinya lenyap dalam sekejap. Jiang Feng, kamu tahu tentang ini? Tak disangka Yobasyong bisa membaca situasi. Tapi aku pikir, Yobasyong pasti sadar. Tak perlu menyinggung. Liu Chenfei, Sang Shulan di dunia bisnis. Jadi dia memilih mundur. Sepertinya kamu tidak tahu. Aku hampir mengira. Sudahlah. Krisis baru grup Liu akhirnya teratasi. Kakak, bukannya sudah janji tunggu aku? Kok kalian makan duluan? Cepat duduk. Ngobrol apa sampai senang sekali? Sudah lama aku tidak melihatmu tertawa seperti ini. Terima kasih, Jiang Feng. Sudah memasak makanan enak sebanyak ini untuk kami. Mari kita bersulang. Semoga grup Liu semakin sukses. Ayo, bersulang. Chenfei, coba cicipi. Kalau enak, besok-besok aku masakin setiap hari. Chong Feng, kakakku tidak butuh suami yang hanya bisa masak. Dia butuh partner yang bisa membantunya mewujudkan mimpi membangkitkan grup Liu. Kamu hanya bisa urusan rumah tangga. Kasihan kakakku, hidupnya selalu susah. Sudah Roro, makan saja tidak bisa bikin diam. Chong Feng, tamu belum pergi sudah makan duluan. Semakin tidak tahu aturan. Pergi, ambilkan aku teh. Kakak, aku saja, biar aku yang ambil. Aduh mama. Jangan marah, aku yang ambilkan teh. Aku tahu, akhir-akhir ini keluarga Liu dan Kong memang sering berinteraksi. Tapi dalam keluarga seperti kita, banyak hal yang tak bisa dihindari. Lagi pula, mereka adalah keluargaku. Yek. Aku mengerti. Aku tidak peduli orang lain, hanya kamu yang penting. Sebentar lagi acara keluarga Kong akan dimulai. Hari ini aku lelah, istirahat dulu. Kamu juga cepat tidur. Kalau kamu tidak mau, jangan lakukan lagi. Kesempatan ini sangat langka. Seluruh keluarga Liu sangat menghargainya. Mempersiapkan pesta ini. Siapa tahu bisa bertemu Jiang Beizun dan beberapa tokoh penting lainnya, meski tidak bisa bicara banyak. Setidaknya bisa bertemu muka, mana mungkin tidak diadakan. Kalau aku bilang aku adalah tokoh penting itu, Chenfei, apakah kamu akan percaya padaku? Lagi-lagi, kalian berdua cuma marga yang sama. Apalagi yang sama? Lagi pula, aku tidak menginginkan kehidupan seperti Beizun. Tingkat itu terlalu jauh dari kita. Aku hanya ingin mengandalkan diriku sendiri. Membuat keluarga Liu lebih baik, membuat grup Liu lebih baik. Aku mengerti. Chenfei, apapun pilihanmu, aku akan mendukungmu. Kakek, waktunya minum obat. Ini ramuan khusus yang kubuatkan untukmu dari tabib Hua. Kapan kamu bisa rela membawakanku obat? Katakan, ada apa lagi? Kakek. Rumah Tuan Ankang, mau kamu wariskan ke siapa dari kami bertiga? Oh, aku dengar orang bilang di rumah tua ini menyimpan kekayaan yang dikumpulkan beberapa generasi keluarga Liu. Setidaknya kasih tahu cucumu, aku tidak tahu. Segera keluar dari sini. Dan, lebih baik kamu jauhi anak muda sembrono dari keluarga Kong itu. Dia akan membunuhmu suatu hari nanti. Tuan Kong sudah berjanji.
Asal aku membantunya, bukan cuma seluruh keluarga Liu. Bahkan beberapa bisnis keluarga Kong akan diberikan padaku. Tapi Anda mau memihak Liu Chenfei. Tidak ada gunanya lagi. Beijing Gan, berani-beraninya kamu merugikan keluarga Liu. Aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk menghabisi anak durhaka sepertimu. Baiklah kakek, tidak usah kasih ya, tidak apa-apa. Hari-hari sakit. Jangan ganggu aku. Maka tidak akan ada masalah. Aduh. Ini, ada apa lagi ini? Pergi. Semua pergi. Selesai. Kamu. Beijing Gan. Kamu membuat kakek marah sampai mati. Kamu, bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau boleh aku bilang, si tua itu lebih baik cepat mati. Kalau tidak, akan menghalangi perjodohan keluarga Liu dengan Kong Shao. Itu baru masalah besar. Kamu pikir, kalau dia masih ada, dia sudah tidak ada lagi. Bukankah keluarga Liu sekarang kita yang pegang kendali? Benar kan? Kakek. Kakek kenapa? Kakek, kamu kenapa? Kakek, kamu kenapa? Kenapa? Kamu tanya aku tanya siapa? Aku tanya kamu kenapa, hah? 9 dari 10, ini karena kamu. Cucu durhaka yang tega mengkhianati keluarga sendiri. Tenang, aku akan panggilkan dokter. Dokter Lin, bagaimana kondisi kakekku? Kakek Liu sudah lama bekerja keras, fungsi tubuhnya menurun. Waktunya tidak lama lagi, mungkin tinggal 1-2 hari ini. Dokter. Chen Fei. Dokter bilang, kakek sudah tidak bisa bertahan lama. Kakek benar-benar tidak bisa bertahan kali ini. Harus bagaimana? Sebenarnya, kakek belum tentu tidak bisa diselamatkan. Benar. Chen Fei, kamu ingat tidak? Aku pernah bilang, aku sedikit mengerti pengobatan. Kondisi tubuh kakek sekarang. Mungkin aku bisa mencoba. Baik, Tenang, baik. jangan panik. Aku tidak tahu. Menantu sampah kita ini bisa pengobatan. Liu Chenfei. Waktu kakek tidak banyak, kamu tidak percaya dokter. Perkaya menyanyi sampah ini, kamu tidak bisa biarkan kakek menyelesaikan sisa hidupnya dengan tenang? Benar juga. Orang yang hanya bisa bicara omong kosong. Dia bisa apa? Hah? Ini penting. Aku akan siapkan obat dulu. Chen Fei. Semangat. Aku rasa aku bisa menyelamatkan kakek.